Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan dari minggu kemarin, yakni masih tetap di bab turning. Tapi untuk yang minggu ini yang kita bahas yakni cara membuat alur atau groove. Jadi siklus grooving ini dia pakai kode G75, di mana G75 ini nantinya akan memiliki beberapa parameter yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah contoh dari gambar untuk proses pembuatan grooving atau alur. Nah, meskipun ini adalah contoh yang saya berikan nanti contoh program yang sederhana untuk proses grooving, tetapi model contoh ini dapat dengan mudah diubah sesuai dengan kebutuhan nanti gambar atau kode gambar yang akan kalian eksekusi nantinya. Nah, siklus ini akan saya jelaskan secara singkat terkait dengan kode-kode yang nanti digunakan untuk program grooving G75. Nah, yang pertama yakni siklus grooving ini nantinya akan memotong alur internal ataupun eksternal, di mana siklus ini nantinya diprogram menggunakan format 2 blok. Jadi ada 2 blok. Bisa diperhatikan ini adalah blok pertama adalah G75R1,0, blok keduanya adalah G75, X60, Z70, P3000, Q3000, F01. Ini contoh blok dari pemrograman groove, di mana parameter untuk blok pertama yakni adalah G75R1, di mana angka 1 ini adalah retract atau jumlah tarikan kembali atau jarak yang ditarik untuk setiap ujung. Jaraknya ini jarak penarikannya, retract atau jarak angkat lah. Kalau kemarin kita bahas di pemrograman siklus, jadi retract-nya itu berapa mili. Nah, kemudian di parameter blok kedua adalah di sini ada X60, di mana X ini adalah posisi akhir untuk alur di sumbu X. Jadi di sumbu X-nya dia posisinya di berapa. Nah, misalkan contoh kemudian di sumbu Z-nya itu nanti posisi akhirnya di berapa. Nah, di sini ada P sama Q, di mana P adalah pematukan kedalaman untuk setiap potongan di sumbu X. Nah, ini berapa mili. Nah, tapi ditulisnya dalam ribuan. Jadi misalkan pematukan kedalaman atau coro gampangnya ngono nyangkule lah. Nyangkul kedalaman kan ini groove itu kan nyangkulnya itu berapa mili di sumbu X. Kemudian nyangkul di sumbu Z-nya itu berapa mili. Nah, di sini di contoh program ini adalah matoknya di sumbu X itu nyangkulnya 3 mili. Kemudian di sumbu Z sepanjang 1 mili. Nah, ini contoh programan untuk gambar yang ini. Kalau yang tadi di blok yang sebelumnya ini dia hanya contoh format saja, sedangkan yang ini adalah kode untuk gambar ini, di mana G92 Z128 ini adalah penetapan zero position atau penetapan titik nol. Kemudian T9M6, T9 ini adalah eksekusi programnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di simulatornya, kalau misalkan kita tulis T, di sini ada banyak pilihan. Di mana di sini kalau pakai T8 berarti groovingnya itu selebar 2 mili. Tapi kalau pakai T9 pakai 4 mili. T10 pakai 6 mili. Nah, kalian tinggal pilih kalian mau groovingnya itu pakai tool yang berapa mili. Di contoh ini saya memberikan contoh pakai tool grooving yang 4 mili. Nah, oke. Selanjutnya M6 tentu saja eksekusi tool. Ketika kita ngomong T9 maka harus dieksekusi supaya tool awalnya pindah ke T9. Kemudian ada G97 S400 M03. Ini lebih jelasnya tak tunjukkan di sini saja ya. Jadi G97 ini adalah untuk mode spindle dalam kondisi kecepatan normal, di mana S-nya kecepatan spindle-nya adalah 400 rpm.
Kemudian yang M03 tentunya adalah spindle berputar searah jarum jam atau siwi. Kemudian G00 X110 Z0 ini adalah posisi gerakan cepat tanpa penyayatan. Kemudian di M08 bulatnya on. Di sini dia bergerak ke arah X110 dan Z-nya 0. Kemudian ini baru eksekusi penyayatannya, di mana G01 dia disayat di Z-22. Untuk feedingnya atau feed rate-nya adalah 0,5. Dari sini baru kita masuk untuk cycle groove, di mana retract-nya adalah 1. Kemudian kita masuk ke ini blok satunya ya, retract-nya 1. Kita masuk blok kedua, di mana nilai X-nya adalah 90. Ini bisa kita lihat di sini. Ya kan? Nilai position awal untuk sumbu X-nya adalah 90. Sedangkan untuk sumbu Z-nya adalah 60. 60 kan dari 42 tambah 18. Nah, ini kan 60 itu posisi sumbu Z terakhirnya ada di 60. Kemudian ada P2000, Q3000, berarti ini pematokannya 2 mili sepanjang 3 mili. Kemudian R-nya di sini retract-nya 0 karena sudah tulis di sini ya retract-nya 1, maka yang di blok 2 R-nya 0 atau enggak perlu R, langsung F juga ada masalah karena retract-nya dibuat 0. Kemudian F-nya 0,1 untuk feed rate-nya pada saat melakukan G75, kecepatan feed rate-nya adalah 0,1. Kemudian kita kembali ke G00, posisi tanpa penyayatan, dilempar jauh ke X120 di Z100, kemudian program diakhiri. Nah, sebagai catatan di sini, karena saya pakai tadi, saya jelaskan toolnya adalah pakai yang 4 mili, maka prosesnya dimulai dari Z-min 22 untuk yang ini posisi penyayatannya. Jadi ini peletakan, istilahnya peletakan tool pertama lah. Nah, setiap kali grooving, jadi setiap kali posisi grooving, tool nanti akan memotong 2 mili, makanya di sini ditulis P2000. Itu yang di sumbu X. Kemudian dia akan menarik kembali sepanjang 1 mili di sumbu retract-nya. Ini kembali ke G7 blok pertama G75 R1. Kemudian setelah alur pada sumbu X selesai, maka akan memulai alur yang berikutnya dengan menggerakkan pahat alur sebesar 3 mili pada sumbu Z. Nah, ini ini key-nya main karena di sumbu Z-nya dia gerakan pahatnya itu alurnya sebesar 3 mili, mundure gitu ya. Kemudian dia akan mengulangi matuk 2000 mundur 3000 itu sampai terpenuhi position X90 Z-min 60. Dia akan mengulangi sampai X90 Z-min 60-nya tereksekusi. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini tadi yang maksudnya Z-min 22. Jadi mulainya di sini. Karena kan lebar pahatnya kan 4 mili. Nah, ini 2 mili ini matuk ya Mas. Makanya di sini kan modelnya njut-njut ya. Njut. Nah, ini tadi. Karena bukan langsung ruwet gitu enggak. Makanya dia agak menjut-menjut gini untuk nyangkulnya. Dia kan gerakannya di P2000 berarti rada menjut-menjut. Matuknya 2 mili, mundure 3 mili. Untuk pemakanan Z-nya. Sampai X90 Z min 60. Nah, kalau sudah selesai ini dibawa jauh X120 Z100, maka programnya selesai. Nah, kemudian setelah kalian mendengarkan tadi contoh simulasi dan juga penjelasan code-nya, nah coba kalian buat CNC code untuk bobot alur berikut. Nah, tujuannya kenapa sekalian selalu saya berikan tugas walaupun kita tidak ketemu ya, tujuannya adalah supaya saya tahu perkembangan.
Dan juga kalau misalkan ada kesulitan, itu jangan, karena ini hubungannya dengan komputer ya, dan juga harus memberikan pemahaman lebih. Kalau pemahaman masih kurang, ya kalian bisa temui saya di kantor. Jadi jangan lewat WA, Pak, iki kalau gini gimana, atau license program saya sudah habis. Itu cara meperbaikinya gimana. Nah, kalau saya jawabnya lewat WA itu susah. Jadi mending kalian datang ke saya, bawaan laptopnya, sehingga kita tahu kamu itu nggak ngertinya di sebelah mana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.